Sebelum kata Indonesia pernah ada, sebelum peta dunia mengenal nama Nusantara, kepulauan ini sudah menjadi pusat kekayaan yang paling diincar di dunia. Pada akhir abad ke-15, dunia sedang berubah. Bangsa-bangsa Eropa mulai meninggalkan daratan dan menantang samudra. Mereka tidak berlayar demi petualangan. Mereka berlayar demi satu hal, rempah-rempah. Dan pusat dari semua itu berada di satu wilayah yang kelak mereka sebut The East Indies. Nusantara sudah menjadi pusat perdagangan internasional jauh sebelum Eropa hadir. Ia terhubung ke dunia Islam, India, dan Cina. Pelabuhan seperti Malaka, Pasai, Gresik, Ternate, Tidore bukan kota pinggiran, melainkan pusat ekonomi dunia lama. Jatuhnya Konstantinopel 1453 memutus jalur dagang Eropa. Portugis dan Spanyol mencari jalan laut sendiri, bukan untuk berdagang setara, tapi untuk memotong perantara dan menguasai sumber rempah secara langsung. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Tahun 1512, ekspedisi Antonio de Abreu dan Francisco Serrao mencapai Maluku. Inilah tonggak sejarah. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara secara resmi dan sistematis. Mereka membangun benteng di Ternate, Ambon, dan Solon. Mereka memonopoli perdagangan cengkeh. Mereka mencampuri politik lokal. Nusantara berubah dari pusat perdagangan bebas menjadi wilayah konflik kepentingan Eropa. Setelah Portugis, Spanyol ikut datang melalui jalur Pasifik. Keduanya bertempur memperebutkan Maluku. Konflik ini bahkan diselesaikan di Eropa melalui Perjanjian Zaragoza 1529 yang membagi dunia timur antara dua kerajaan asing. Nusantara dipetakan tanpa pernah diminta pendapat.
Hampir seabad setelah Portugis, muncul kekuatan baru. Belanda. Tokoh utamanya Cornelis de Houtman. Tahun 1596, ia memimpin armada Belanda pertama menuju Nusantara. 4 kapal berangkat dari Amsterdam, berlayar mengelilingi Afrika, dan akhirnya tiba di pelabuhan Banten. Ini adalah momen kunci. Cornelis de Houtman adalah orang Belanda pertama yang datang ke Nusantara. Berbeda dengan Portugis, Belanda datang bukan sebagai misionaris atau petualang, tetapi sebagai calon penguasa ekonomi. Namun, ekspedisi ini bukan kesuksesan langsung. De Houtman bersikap kasar. Ia tidak memahami budaya lokal. Hubungannya dengan Kesultanan Banten memburuk. Banyak awak kapalnya mati karena penyakit dan konflik. Ia sendiri akhirnya tewas di Aceh beberapa tahun kemudian. Namun secara sejarah, misinya berhasil dalam satu hal. Belanda menemukan jalur langsung ke Nusantara, dan mereka tahu kekayaan di sini nyata. Ekspedisi Cornelis de Houtman membuka jalan bagi penjelajah Belanda lainnya seperti Jacob van Ness. Pendirian POC tahun 1602. Dan ekspedisi Stephen van der Hagen. Berbeda dengan Portugis, POC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia. Punya tentara, boleh membuat perjanjian, boleh menyatakan perang. Belanda tidak hanya datang, mereka membangun sistem kolonial penuh. Dan sejak itu, Nusantara memasuki era penjajahan terpanjang dalam sejarahnya. Portugis membuka pintu. Belanda membangun tembok. Dampaknya, ekonomi rempah dimonopoli. Kerajaan lokal melemah. Struktur sosial berubah. Wilayah dipetakan sesuai kepentingan kolonial. Nusantara bukan lagi pusat dunia lama. Ia menjadi bagian dari mesin kapitalisme global. Orang Eropa tidak datang untuk mengenal Nusantara.
mereka datang untuk menguasainya. Portugis adalah yang pertama. Cornelis de Houtman adalah pembuka jalan Belanda. VOC adalah pengunci penjajahan. Dan sejak itu, sejarah Nusantara tidak lagi ditentukan dari dalam, tetapi dari luar. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Silahkan subscribe dan share channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.